Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuliarni Nur Fuadi, NIM 11920601118 dari kelas 5C Prodi Pendidikan Biologi. Pada kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan praktikum sistem pernapasan pada mata kuliah Fisiologi Hewan yang diampu oleh Ibu Hajah Astianti Masud, SSI MPD. Sistem respirasi atau sistem pernapasan merupakan organ yang berfungsi untuk bernafas. Hubungan kerja sistem ini mencakup hidung, tenggorokan, cabang batang tenggorokan, dan paru-paru. Adapun pada sumber lain dikatakan sistem pernapasan merupakan susunan saluran yang menghubungkan paru-paru dengan yang lainnya, yaitu rongga hidung, pangkal tenggorokan atau faring, batang tenggorokan atau trakea, cabang batang tenggorokan atau bronkus, anak cabang batang tenggorokan atau bronkiolus, dan paru-paru atau pulmo. Tujuan dari praktikum kali ini yakni untuk mengukur kapasitas dalam paru-paru. Adapun alat dan bahan yang digunakan pada praktikum kali ini, yang pertama ada galon berukuran 4 liter, kemudian cangkir ukur 250 ml, selanjutnya ada selotip, kemudian selang akuarium berukuran 60 cm, spidol atau pulpen, lalu air, dan yang terakhir baskom berukuran besar. Pertama-tama, tempelkan isolasi pada sisi botol dari atas ke bawah. Lalu, gunakan cangkir untuk menambahkan 4-5 liter air ke dalam galon. Nah, tuangkan secangkir demi secangkir. Kemudian, gunakan spidol atau pulpen untuk membuat garis dalam menunjukkan ketinggian air pada galon. Masukkan baskom yang telah diisi air hingga setengahnya, lalu letakkan galon dalam keadaan terbalik di dalam baskom. Kemudian masukkan selang sekitar setengah galon dan ambil nafas secara normal, lalu hembuskan melalui selang. Selanjutnya, gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai untuk nafas pada hembusan dalam galon. Pertama-tama, lakukan putaran sekitar 2 menit, kemudian siapkan baskom dengan air yang telah diisi setengahnya. Lalu, letakkan galon ke dalam baskom dengan keadaan terbalik. Setelah melakukan putaran selama 2 menit, ambil nafas secara normal dan hembuskan melalui selang. Dan gunakan skala pada galon untuk menentukan volume atau jumlah ruang yang terpakai saat nafas dihembuskan ke dalam galon. Kemudian tandai dan hasil dari percobaan pertama dan kedua selanjutnya dicatat pada tabel. Hasil pengamatan, nama Yuliarni Nur Fuadi, tinggi badan 160 cm, berat badan 54 kg, kapasitas paru-paru sebelum berlari 1750, dan kapasitas paru-paru setelah lari 1500. Mekanisme pernapasan merupakan suatu proses yang kompleks dan bergantung pada perubahan volume rongga dada dan perubahan tekanan. Dalam satu siklus, pernapasan terjadi 1 kali menghirup udara dan 1 kali proses penghembusan. Ketika kandungan O2 dalam darah sedikit atau darah banyak mengandung CO2, maka pH darah akan berubah. Saat melakukan aktivitas berat, terjadi peningkatan metabolisme dalam jaringan, terutama pada otot.
Hal ini menyebabkan pernapasan berjalan lebih cepat dan lebih pendek sehingga tubuh akan terengah-engah. Saat sebelum melakukan aktivitas, tubuh membutuhkan oksigen lebih kecil dan karbon dioksida yang dikeluarkan pun lebih kecil, sehingga sebelum melakukan aktivitas, kapasitas vital lebih kecil. Pertanyaan pertama, apa pengaruh jenis kelamin terhadap kapasitas paru-paru? Jenis kelamin berpengaruh pada kapasitas paru-paru. Volume dan kapasitas paru-paru pada wanita kira-kira 20-25% lebih kecil daripada pria. Kapasitas paru-paru pada pria lebih besar yaitu 4,8 liter dibandingkan pada wanita yaitu 3,1 liter. Pertanyaan kedua, faktor yang mempengaruhi. Yang pertama ada usia. Dalam keadaan yang normal, kedua paru-paru dapat menampung sebanyak kurang lebih 5 liter. Yang kedua jenis kelamin yang pada kapasitas paru pria lebih besar yaitu 4,8 liter dan pada wanita 3,1 liter. Selanjutnya status gizi, yang mana seseorang dengan kategori kurus dan tinggi biasanya kapasitas vitalnya lebih dari orang gemuk pendek. Yang keempat, kondisi kesehatan karena kekuatan otot-otot pernapasan dapat berkurang akibat sakit. Yang kelima, riwayat penyakit. Karena seseorang yang mempunyai riwayat menderita penyakit paru akan terjadi gangguan pada fungsi paru. Kemudian yang keenam, riwayat pekerjaan karena dapat digunakan untuk mendiagnosis penyakit akibat kerja. Kemudian yang ketujuh ada kebiasaan merokok karena menyebabkan perubahan struktur dan fungsi saluran pada pernafasan. Dan yang terakhir ada kebiasaan olahraga. Pertanyaan ketiga, berapa jumlah volume udara paru-paru yang tertinggal selama pernapasan berlangsung? Volume udara setelah melakukan ekspirasi maksimal yang masih tersisa di dalam paru-paru sebesar 500-1000 ml. Udara residu ini berguna untuk mempertahankan saturasi oksigen di dalam paru-paru. Dan jika tidak ada, maka akan terjadi denaturasi yang menyebabkan seseorang pingsan. Yang terakhir, apakah yang dimaksud dengan udara tidal, volume udara suplementer, volume udara komplementer, dan kapasitas vital udara? Yang pertama, volume tidal merupakan jumlah udara yang masuk dalam dan keluar dari paru-paru pada pernapasan biasa. Yang kedua, volume udara ekspirasi atau udara suplementer merupakan jumlah udara yang dikeluarkan secara aktif dan maksimal dari dalam paru-paru setelah ekspirasi biasa kira-kira 1300 ml. Yang ketiga, volume cadangan inspirasi atau udara komplementer, yaitu jumlah udara yang masih dapat masuk ke dalam paru-paru pada inspirasi maksimal setelah inspirasi biasa. Dan yang terakhir, kapasitas vital merupakan jumlah udara yang dapat diekspirasi maksimal setelah inspirasi maksimal. Faktor utama yang mempengaruhi kapasitas vital adalah bentuk anatomi tubuh, posisi selama pengukuran kapasitas vital, kekuatan otot pernapasan, dan pengembangan paru dan rangka dada. Respirasi atau pernapasan adalah usaha tubuh untuk memenuhi kebutuhan O2 dalam proses metabolisme dan mengeluarkan CO2 sebagai hasil metabolisme dengan perantara organ paru dan saluran napas. Volume dan kapasitas paru-paru pada setiap orang berbeda-beda, tergantung pada beberapa faktor. Sekian yang dapat saya paparkan. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.